Selanjutnya wasyaqqus sadri. Mukjizat Nabi wasyaqqus sadri dan dibelah dada Nabi. Dada Nabi dibelah. Sebagaimana yang kita pelajari itu sebanyak berapa? 3 kali. Yang pertama pada beliau masih kecil, waktu itu berada di asuhan ibu rodoknya yaitu Siti Halimah, sedang bermain dengan teman-teman yang lain. Akhirnya beliau langsung dibawa oleh malaikat Jibril. Terus beliau langsung dadanya dibelah, dan semua temannya itu ya mereka ketakutan karena memang Nabi dibawa oleh orang yang tidak dikenal, langsung membelah dadanya. Akhirnya mereka teman-teman Nabi yang kecil itu, teman mainnya, mereka melaporkan kepada Sayyidah Halimah bahwa Nabi sedang dibunuh. Karena mereka nggak tahu itu hakikatnya malaikat Jibril. Jadi dibelah dadanya, termasuk nafsu atau ya itu semuanya diambil, terus dibersihkan dengan air zam-zam. Makanya Nabi itu nggak punya nafsu. Nabi itu bukan cuma sekedar sabar, tapi hilimnya, walaupun disakiti seperti apa tetap mendoakan kaumnya yang menyakiti. Kenapa? Karena memang kita kan punya dua, kita punya hati, punya nafsu. Nabi enggak, karena sudah dibersihkan, disucikan oleh malaikat Jibril semenjak beliau masih kecil. Nafsunya dibuang dan dibersihkan dengan air zam-zam. Terus yang kedua, indal bisah. Dada Nabi dibelah itu ketika beliau diangkat menjadi Rasul. Pada waktu itu beliau berumur 40 tahun. Yang ketiga, ketika beliau mau melaksanakan Isra wal Mi'raj. Jadi dada beliau dibelah sebanyak 3 kali. Kalau sekarang mau nggak dibelah dadanya? Nggak mau ya. Wong tujuannya apa kita nggak paham ya kan. Adapun sebagai tatbikiyah, praktek, itu namanya bukan orang yang masih hidup. Praktek kedokteran itu adalah apa? Jenazah. Jadi praktek kedokteran itu membeli jenazah sebagai praktek. Alhamdulillah, mungkin termasuk orang-orang yang meninggal yang memang tidak ditemukan identitasnya. Makanya kalau orang yang meninggal tidak ditemukan identitasnya itu ini praktek kedokteran, dibelah dadanya. Terus selanjutnya wal Isra wal Mi'raj, termasuk termasuk mukjizat Nabi, yaitu kejadian Isra dan Mi'raj. Apa Isra? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Sedangkan Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Itu kan termasuk di luar kemampuan manusia. Ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu saja bisa ditempuh perjalanan 2 bulan. Perjalanan 2 bulan. Nabi di Al-Quran memakai lafaz lailan, cuman sangat singkat ya. 1 malam cuma sangat sebentar. Terus wa ikhbaruhu, dan memberi kabarnya Nabi, memberi kabar an Baitil Maqdis, sangkeng Baitil Maqdis. Memberi kabar atau bercerita
Nabi bercerita tentang Baitul Maqdis. Ketika beliau di malam hari Isra wal Mi'raj, beliau di pagi harinya bercerita bahwa saya tadi malam, kata beliau, melaksanakan Isra wal Mi'raj. Kalau memang pada waktu itu yang banyak adalah dari kufar Quraisy, orang-orang kafir, kufar Mekah, orang-orang kafir. Mereka ingkar, tidak mungkin wahai Muhammad, dari sini ke Palestina itu ditempuh perjalanan 2 bulan, berangkat 1 bulan, terus balik 1 bulan, 2 bulan, tidak mungkin. Makanya kejadian Isra wal Mi'raj itu tidak bisa diukur dengan akal, tapi diukur dengan iman. Maka pakai lafaz asro, subhanalladzi asro, subhanalladzi maha suci zat. Asro yang menggerakkan, yang menjalankan. Jadi Nabi itu bukan berjalan sendiri, tapi dengan kehendak Allah Ta'ala. Terus karena mereka banyak yang merasa tahu, ya Muhammad, kalau memang engkau benar-benar tadi malam ada di Baitul Maqdis, coba ceritakan. Saya itu ana a'lamun nas, saya paling tahu tentang masalah keberadaan Baitul Maqdis. Coba ceritakan bangunannya seperti apa, aifil bina seperti apa bentuk bangunannya, wahayatihi, terus dan kira-kira dekat gunung itu bagaimana. Ternyata Nabi semuanya sesuai dengan kenyataan. Beliau menceritakan pada waktu sesuai dengan kenyataan. Bangunannya seperti ini, pintunya ada sekian, terus tiangnya sekian, semuanya diceritakan. Semuanya diceritakan. Jadi orang-orang kafir yang merasa paling tahu tentang keberadaan Baitul Maqdis itu loh, merasa heran. Karena semuanya benar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya wansigogul qamar, termasuk mukjizat wansigogul qamari, dan membelah rembulan. Nabi juga pernah membelah rembulan. Insigogul qamar, dan membelah rembulan. Selanjutnya wa annal mala'ah lan sa'tuni golongan atau kelompok, sesungguhnya kelompok atau golongan. Ini juga termasuk mukjizat. Kelompok min Quraisyin sangkeng kafir Quraisy. Min Quraisyin sangkeng kafir Quraisy ta'aqadu itu sepakat. Mereka sepakat ala qatli atas membunuh Nabi. Ala qatlihi atas membunuh Nabi. Kelompok atau golongan kafir Quraisy mereka sepakat untuk membunuh Nabi. Terus fa kharajah mongko keluar sapa Nabi, mongko metu atau keluar sapa Nabi alaihim atas Quraisy. Nabi keluar menghadap mereka. Ternyata fakhofadu mongko menundukkan sapa Quraisy. Fakhofadu mongko menundukkan sapa Quraisy absarahum ing pira-pira pandangannya Quraisy. Mereka tidak berani memandang Nabi. Fakhofadu mongko menundukkan sapa Quraisy absarahum ing pira-pira pandangannya Quraisy. Mereka semuanya menundukkan pandangannya. Wasaqatat lan gugur atau ya gugur apa ya, jatuh opo alqanuhum piro-piro dagunya Quraisy.
dagunya jatuh fi sudurihim ing dalam dadanya Quraisy. Padahal niatnya ingin membunuh, tapi kenyataannya mereka tidak bisa memandang, dan juga dagunya ini sampai ke bawah, sampai ke dadanya. Wa aqbalah lan terus atau menghadap sopo nabi. Wa aqbalah lan menghadap atau terus sopo nabi hatta qomah sehingga ngadeg sopo nabi ala ru'usihim ing atase piro-piro sirai atau kepalanya Quraisy. Ru'us itu kepala atau pimpinannya, kepala atau pimpinan. Faqabadha mongko menggenggam sapa nabi. Faqabadha mongko menggenggam sapa nabi qabdatan ing satu genggaman. Faqabadha mongko menggenggam sapa nabi qabdatan ing satu genggaman. Beliau menggenggam min turabin sangking turab. Apa turab? Debu. Min turabin sangking debu. Pokolah lan ngendika sapa nabi syahatil wujuh. Syahad memburuk. Syahad memburuk. Al-wujuh opo piro-piro wajah. Wahasobahum wahasobah lan melempar sapa nabi debu tadi dilempar hum ing Quraisy. Sehingga fama asoba rajulan minhum. Fama asoba fama mengko utawi perkara berarti manafi, jangan manafi. Fama asobat dan tidak menimpa rajulan ing sesuatu, rajulan ing wong lanang minhum sangking Quraisy. Kan tadi Nabi melemparkan debu itu ke wajah mereka. Fama asobat tidak menimpa rajulan ing wong lanang minhum sangking Quraisy min dzalikal hasyi sangking mungkono kerikil. Kerikil ila kutila kecuali terbunuh sopo rajul yauma badrin ing dalam perang Badar. Jadi singkat cerita mukjizat yang ini, suatu ketika orang-orang kafir Quraisy punya kesepakatan ingin membunuh Nabi, tapi kenyataannya Nabi lewat di depan mereka. Mereka tidak bisa memandang Nabi, bahkan menundukkan kepalanya sampai ini tadi, sampai dagunya itu sampai di bagian dadanya. Setelah itu Nabi lewat di depan mereka dan Nabi mengambil pasir cuma satu genggaman, ambil debu satu genggaman, akhirnya dilemparkan kepada mereka. Lah orang yang terkena lemparan ini mereka pasti terbunuh di perang Badar. Terus wa maromah lan ora melempar sopo Nabi
yauma Hunainin ing dalam perang Hunain. Min turabin sangkeng debu fi wujuhil qaumi ing dalam piro-piro wajahnya kaum. Illa hazamah, kecuali apa, melayuknu apa bahasa Indonesianya, akan melarikan diri ya kan. Ini Allah Ta'ala menyebabkan mereka melarikan diri kan gini. Hazamahu apa? Takbir hari raya apa? La ilaha illallahu Allahu Akbar. Terus hazama wahdahnya. Hazama itu di sini ini yang rubai. Melayuknuhum ing kaum sapa Allah Ta'ala. Apa terjemah Indonesianya? Allah Ta'ala kok melarikan, apa bahasanya? Apa bahasa Indonesia yang enak? Apa? Kalau kabur kan pelakunya ya kan. Ini maksudnya Allah Ta'ala mengkaburkan apa? Apa maksud mengkabur? Apa? Ayo. Loh kok bukan lolos. Kan gini, setiap orang kafir yang terkena lemparan ini, maka di perang Hunain mereka oleh Allah Ta'ala pasti melarikan diri. Illa hazama, kecuali menjadikan melarikan diri ya. Menjadikan melarikan diri hum ing kaum sapa Allah Ta'ala. Menjadikan, artinya menjadikan mereka penakut, paham ya? Menjadikan melarikan diri hum ing kaum yang di depannya wujuhul kaum sapa Allah Ta'ala. Jadi intinya orang-orang kafir yang terkena lemparan debu tadi, mereka mesti menjadi penakut walaupun sebenarnya mereka adalah tokoh-tokoh kafir Quraisy pada waktu itu. Lah itu termasuk salah satu mukjizat. Kenapa? Karena cuma sekedar debu loh. Ini cuma sekedar debu yang dilemparkan ke mereka. Bukan yang seperti sekarang apa berbentuk bomnya. Kalau bom kan pantesan melarikan diri atau mungkin senjata yang lainnya. Ini cuma sekedar debu. Jadi ada dua kemungkinan yang terkena debu tadi. Yang pertama, yang di perang Badar mereka pasti terbunuh. Jadi yang terkena lemparan debu Nabi ini, mereka ketika di perang Badar mesti terbunuh. Yang kedua, ketika kejadian di perang Hunain, mereka mesti menjadi penakut sehingga mereka melarikan diri. Ini cuma sekedar debu. Ini kan secara akal kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi kan kita kembali lagi, ini kan semuanya seseorang berani atau tidak itu hakikatnya ada dari Allah Ta'ala. Faham ya?